Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mengangkat kepala mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tadi dalam bagian awal pembukaan Injil yang baru saja kita dengar, dikatakan, sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Tetapi kalau Anda perhatikan dalam Injil Alkitab, itu keterangan yang dipakai di sana adalah setelah 6 hari kemudian. Ya, jadi peristiwa ini bukanlah peristiwa yang serta-merta berdiri sendiri sekali peristiwa, ya, atau sekonyong-konyong mengatakan peristiwa ini, tapi kita juga melihat kaitannya dengan perikop yang sebelum Injil hari ini. Di sana itu berkisah ada 2 perikop yang berkaitan dengan Injil hari ini, yaitu yang pertama perikop tentang pengakuan Petrus. Ya, pengakuan Petrus itu intinya ketika Yesus bertanya kepada para murid, "Kata orang, siapakah aku ini?" Gitu. Ada yang menjawab Yohanes Pembaptis, ada yang menjawab salah satu dari para nabi. Ya. Lalu kemudian Yesus bertanya, "Lalu menurut kamu siapakah aku itu?" Dan kemudian Petrus menjawab mewakili para murid, "Engkaulah Mesias." Kadang-kadang tergantung Injil apa, kemudian diberi keterangan, "Engkaulah anak Allah yang hidup," dan sebagainya. Ya. Jadi problemnya salah satunya adalah Mesias, problem mesianis. Mesias seperti apa yang dipahami oleh para murid, dan kemudian Mesias yang seperti apa yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Ya. Karena kemudian memang ada ketidakpahaman para murid tentang siapa Yesus, terlebih tentang penderitaannya. Maka kemudian setelah pengakuan itu kan Yesus mengatakan, atau perikopnya berkisah tentang kisah penderitaan Yesus yang pertama dan syarat-syarat mengikutinya. Ya. Di situ kelihatan banget bahwa Petrus tidak menangkap
bahwa Mesias yang dibawa oleh Yesus tidak seperti Mesias yang dipahami oleh kebanyakan orang. Karena pada saat itu kita bisa mengerti bahwa Yahudi daerah Israel sana itu dikuasai oleh bangsa Romawi, ya, dan kerinduan seorang atau bangsa yang terjajah tentunya adalah pembebasan dari jajahan, yang salah satunya dipimpin oleh Mesias. Maka pemahamannya adalah Mesias secara politis yang akan membawa bangsa Israel ini keluar dari penjajahan bangsa Romawi. Maka kemudian ya kesalahpahaman ini adalah salah satu juga cara Yesus mengajar dengan memberikan pemahaman yang membetulkan pemahaman yang keliru dari para murid. Maka dia mengajarkan tentang Mesias yang dibawa Yesus bukan melulu Mesias yang membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi, tetapi membebaskan manusia dari belenggu dosa. Dan dengan demikian, maka pembebasan ini bukanlah pembebasan yang hanya melulu duniawi, tapi membawa keselamatan bagi bukan lagi bangsa Israel, tetapi seluruh umat manusia. Peristiwa Yesus yang menampakkan kemuliaannya adalah sedikit antisipasi atau sedikit para murid diajak untuk mengintip. Mengintip itu kan sedikit. Pengalaman di masa yang akan datang. Sebetulnya bukan melulu apa yang dialami oleh Tuhan Yesus setelah penderitaannya, tetapi juga dialami oleh setiap umat beriman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya, peristiwa Yesus menampakkan kemuliaannya sebetulnya juga peristiwa yang sudah cukup familiar kita dengar. Yesus mengajak 3 orang murid ke atas gunung, kemudian dia berbicara, berjumpa dengan Musa dan Elia. Memang tidak disebutkan pembicaraannya kalau dalam Injil tahun A ini. Tapi dalam Injil Lukas itu jelas di sana dikatakan berhubung dengan perjalanannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Ya, jadi penggenapan perjalanan Yesus di Yerusalem adalah Yesus masuk dalam misteri yang kita katakan sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Kemuliaan memang tidak melulu terjadi begitu saja, tetapi dibangun dari sengsara, wafat. Itulah yang tadi tidak ditangkap oleh para murid. Dan dengan itu kemudian kita belajar juga apa artinya berkorban, apa artinya kalau menderita itu kok sawangannya berat ya. Tapi tadi pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu. Kita belajar pola ini. Ya. Kita belajar untuk memahami, kemudian merefleksikan tentang apa itu proses untuk sampai pada sebuah tujuan. Ya. Karena kemuliaan Yesus tidak bisa tanpa salib. Ya, tanpa salib, tanpa pengorbanan, tanpa penderitaan. Ya. Bahwa
ada pengorbanan, ada sesuatu yang memang harus dilakukan untuk sampai pada sebuah tujuan. Itulah yang juga bisa kita refleksikan dari peristiwa pesta hari ini. Tidak ada sesuatu yang instan. Bahkan yang instan pun itu pasti ada prosesnya. Tidak serta-merta simsalabim hadir di hadapan kita. Apapun itulah, kita diajak untuk menjalani, berkorban, kemudian juga berproses dalam memperoleh sesuatu. Dan tentunya dari peristiwa ini tadi juga sempat saya katakan, ini antisipasi juga dalam hidup kita tentang masa depan kita. Asal syaratnya harus kita penuhi, yaitu tadi, ketika dari dalam awan terdengar suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia." Ya. Jadi garis bawahnya adalah dengarkanlah dia. Dan kenapa Yesus layak untuk didengarkan? Karena keterangannya di depannya. Kepadanya aku berkenan. Kenapa Tuhan Allah itu berkenan kepada Yesus? Karena dia pun menjadi pelaksana dari kehendak Bapa. Ya. Dan karena menjadi pelaksana, karena ketaatannya, tadi misteri sengsara wafat, maka kebangkitan itu menjadi anugerah bagi Tuhan Yesus. Inilah kekuatan dari dia agar dia didengarkan. Apa yang Tuhan Yesus sabdakan, itulah yang juga dia lakukan. Maka mendengarkan itu berarti juga melaksanakan sabda Tuhan. Jadi kita diajak bukan hanya mendengarkan, tetapi juga apa yang kita dengarkan, itulah yang kita hidupi dalam diri kita, menjadi perbuatan, menjadi tingkah laku, menjadi sesuatu yang baik yang kita tampilkan. Maka kita berharap lewat peristiwa peringatan atau pesta hari ini pula kemampuan bukan melulu karena bisa mendengar, tetapi juga bisa melaksanakan sabda Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,